Baik, shalom semua Bapak Ibu, Saudara. Ya, terima kasih untuk kesempatan saya melayani kebenaran firman Tuhan dalam ibadah raya 1 dan 2 tadi ya. Terima kasih Pak Billy, Bu Agnes ya, dan rekan-rekan para pemimpin di sini, Pak Tommy juga ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saudara, ya, ini istri yang dulu juga, saudara ya. Iya. Kami baru saja merayakan 38 tahun pernikahan, ya, seminggu yang lalu. Ya, 38 tahun itu masih belajar terus loh saudaraku untuk jadi suami dan istri seperti yang Tuhan rencanakan ya. Dengan 2 anak laki-laki dan perempuan, 2 anak mantu dan 5 orang cucu ya. Cucu pertama itu sudah masuk SMP ini ya, lalu cucu kelima itu 2,5 tahun saudaraku ya. Jadi sukacita juga saudara, walaupun tentu ada banyak pergumulan di sana. Ya, baik. Saya menikmati rasa persaudaraan di sini ya. Nah, secara khusus tuh Pak Billy itu kalau ketemu tuh paling saya nikmati adalah pelukan beliau, saudara ya. Waduh, itu satu perbuatan baik yang Pak Billy tidak menyadari. Ketika saya dipeluk sama beliau tuh, waduh, luar biasa, saudara ya. Itu tentu belajar dari leader-leader Abalef mungkin yang dulu saudara ya. Kalau dulu itu ada mentalitas dalam diri saya, wah saya ini pendeta kecil, lalu yang lain itu ada pendeta besar saudara ya. Kalau pendeta kecil itu dipeluk sama pendeta besar tuh rasa besar juga hatinya saudara ya. Tapi mentalitas itu sudah dibuang saudara. Yang penting adalah Kristus di dalam saya jauh lebih besar daripada apapun ya. Nah, hari ini saya menyampaikan satu tema yang penting ya. Saya dipesan oleh penatua saudara Bapak Budi ya, untuk setidaknya meneguhkan apa yang beliau sudah sampaikan ya, yaitu mengembangkan kebaikan ilahi di dalam manusia baru. Saudara, ya, penatua saudara Pak Budi minggu lalu menyampaikan tentang perbedaan kebaikan ilahi dan kebaikan manusiawi, saudaraku ya. Temanya good or God gitu ya, saudara. Nah, sekarang saya melihat saudara bahwa kenapa saya katakan mengembangkan kebaikan ilahi? Ada satu kebaikan yang saya percaya bersifat ilahi. Kenapa? Karena orang yang sudah lahir baru, dia memiliki benih ilahi di dalam dirinya. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, itu sebabnya melalui benih ilahi itu pasti kebaikan-kebaikan daripada Tuhan akan dinyatakan melalui kita. Jadi sebagai prolog kita mau lihat dulu saudara, minggu lalu saya mengingatkan bahwa hanya Allah saja yang baik. Yang setuju katakan amin. Sedangkan kebaikan manusia itu seperti kain kotor saudara ya. Kata kotor di situ punya pengertian menstruasi. Jadi kain yang dipakai ya saudaraku untuk proses atau apa itu saudara, proses bulanan daripada wanita. Itu seperti itu kebaikan manusia saudaraku, yang datang dari kedagingan, dari sifat manusia yang mementingkan diri sendiri ya. Nah, tetapi Allah akan memampukan kita sebagai orang percaya untuk berbuat baik. Bahkan saya menambahkan di bagian awal ini saudara ya, bahkan ia menebus kita supaya kita menjadi umatnya yang rajin berbuat baik. Katakan bersama saya, rajin berbuat baik.
Bukan sekadar berbuat baik, tapi rajin berbuat baik. Ya, saudara, ada begitu banyak perbuatan baik yang tercatat di dalam Alkitab. Tetapi hanya kebaikan ilahilah yang sungguh indah, saudaraku. Kalau saya merenungkan Filipi pasal 4 ayat 8, di situ Paulus menyampaikan, akhirnya saudara-saudaraku, pikirkanlah itu. Pikirkanlah ini, apa yang harus dipikirkan? Ada setidaknya 7 hal. Dan saya merasa kebaikan Tuhan itu sifatnya seperti itu. Yang pertama, kebaikan Tuhan itu bersifat benar. Kebaikan yang benar. Makanya pikirkanlah yang benar. Yang mulia, yang adil, yang suci. Kebaikan Tuhan adalah kebaikan yang mulia. Yang setuju katakan amin. Kebaikan yang adil, kebaikan yang suci, ya, kebaikan yang manis, kebaikan yang sedap untuk didengar, kebaikan yang patut untuk dipuji. Saya percaya orang percaya akan bertumbuh ke sana. Bahkan rajin, ya, saudara, melakukan perbuatan baik, ya, perbuatan baik yang benar dan seterusnya. Kita baca ayatnya dalam Titus 2 ayatnya yang ke-14. Atau saya bacakan ya untuk saudara. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Perhatikan Bapak Ibu, perbuatan baik di sini saya percaya adalah perbuatan baik yang bersifat ilahi. Kenapa? Karena Yesus telah menebus kita, menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Membebaskan kita dari segala kejahatan. Saudara, ada perbuatan baik yang sebetulnya saudara arahnya itu adalah kejahatan. Berbuat baik, tapi ujungnya adalah kejahatan. Menipu dan sebagainya itu kelihatannya bisa dengan perbuatan baik, tapi ujungnya menipu. Nah, orang Kristen jangan seperti itu. Ya, kita berbuat baik karena kita sudah dibebaskan dari segala kejahatan. Bahkan kita telah dikuduskan bagi dirinya. Dipisahkan dari dunia, dari seluruh sistem nilai dunia ini, saudara, supaya kita menjadi miliknya sendiri. Ya, itu sebabnya kebaikan-kebaikan orang percaya sifatnya itu ilahi. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi semata-mata untuk memuliakan Tuhan, saudara. Nah, ini hanya bisa kalau kita telah mengalami kelahiran baru. Jadi berdasarkan ayat ini, saudara, saya mencatat ini, saudara. Ya, satu statement penting bagi saya. Ya, Yesus menebus kita. Ya, bukan sekadar menjadikan kita orang baik, saudara. Ya. Pak Budi minggu lalu menyampaikan, saudara, ya, kadang kita merasa sudah baik. Karena merasa sudah baik, jadi nggak perlu lagi lah Tuhan Yesus, nggak perlu beribadah, yang penting aku baik. Jadi kadang orang baik itu sudah susah untuk bertobat. Orang yang merasa sudah baik, saudara. Ya, saya pernah jumpa dengan satu bapak, ya, dia sudah lama nggak hadir dalam kebaktian. Saudara, saya tanya, Pak, kenapa nggak hadir-hadir kebaktian? Aduh, Pak, begitulah, Pak. Ya, dia intinya ngomongnya yang kebaktian aja, Pak. Hidupnya kayak gitu. Ya, nggak lebih baik dari saya, Pak. Oh, gitu ya. Saudara, ada banyak orang yang model pemikirannya seperti itu. Itu lebih susah untuk bertobat, saudara. Ya, beritahu sebelahnya, saya tahu tuh orangnya juga sini. Ya, tapi di sini nggak ada, saudara. Ya,
Yesus menebus kita bukan sekadar menjadikan kita orang baik atau orang yang lebih baik, merasa lebih baik daripada orang lain, lebih baik dari istri, kalau suami, lebih baik daripada suami, lebih baik dari tetangga, lebih baik dari jemaat yang lain, lebih baik daripada pemimpinnya, pemimpin rohani. Bukan. Tetapi Yesus menebus kita untuk menjadikan kita manusia baru. Katakan bersama saya, manusia baru. Manusia baru atau ciptaan baru yang terus-menerus dibaharui dan rajin berbuat baik, saudara. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, saudara. Ya. Nah, saudara, jadi bukan sekedar moralnya itu menjadi lebih baik. Bukan, saudara. Kita itu di dalam Kristus diformat ulang. Harus mengalami kelahiran baru. Yesus berkata kepada Nikodemus ketika Nikodemus memuji dia, "Guru yang baik, pastilah engkau disertai oleh Allah. Kalau tidak akan ada mujizat-mujizat engkau kerjakan." Tapi Yesus enggak tanggapi pujian itu, saudara. Dia melihat kebutuhan Nikodemus sebagai seorang yang beragama, seorang pengajar Yahudi. Yesus langsung mengatakan begini, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Wah, langsung saudara, to the point. Jadi kami ini dipercaya melayani, mendirikan sekolah dengan satu tujuan. Anak-anak bersekolah itu supaya apa? Mendengar firman Tuhan lebih lagi daripada sekedar mereka di sekolah minggu atau di rumah mereka yang barangkali nggak diperhatikan oleh orang tua. Dan target kami sebagai apa, saudaraku? Sebagai guru atau apa di sekolah itu, saudara, setiap anak yang Tuhan percayakan untuk dididik di sekolah Kristen Cahaya Bangsa di sini aja deketan kita ini, itu lahir baru, saudara. Dan saya serta istri menaruh keyakinan masa yang paling potensial untuk anak mengalami kelahiran baru, untuk seseorang mengalami kelahiran baru, justru pada waktu mereka masih kecil, di fase rumah, umur 0 sampai 12. Sebagaimana Paulus berkata kepada Timotius, bahwa sedari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang menuntun engkau kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, kata sedari kecil itu punya pengertian, saudara. Ketika masih embrio, zigot bahkan, itu satu kehidupan. Jadi kami mengajar, pasti saudara juga diajar, dari sejak terjadi pembuahan. Sudah didoakan supaya dia mengenal Kristus. Nah, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus Kristus. Biarlah engkau percaya dan menerima dia. Waktu janin itu bertumbuh terus. Kata sedari kecil punya pengertian juga ketika dia dilahirkan. Makanya saudara kita yang satu itu begitu anak dilahirkan diapain? Iya kan? Ada proses itu. Jadi ketika cucu saya lahir juga, saya sudah sampaikan kepada dia di telinganya. Ya. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus Kristus. Biarlah engkau menjadi anak yang menerima, mengenal dia satu-satunya Juru Selamat. Intinya seperti itu, saudara. Jadi itu sesuatu yang paling inti, saudara. Tanpa lahir baru, tidak ada kebaikan-kebaikan yang bisa diperhitungkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya, nah mari kita sekarang membaca Matius 5 ayat 16, saudara. Ayat yang diberikan kepada saya untuk disampaikan kepada saudara. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya percaya kata terangmu itu bukan terang dari diri kita sendiri. Saya percaya kata terangmu itu berarti terang daripada Kristus di dalam kita. Karena dulu kita semua adalah kegelapan. Bisa katakan amin? Tapi di dalam Kristus kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan anaknya. Kerajaan terang. Kita semua terang. Haleluya. Sepi banget nih saudara. Katakan haleluya. Ya, jadi terangmu itu bukan terang kita sendiri, ya. Itu terang Kristus di dalam kita. Nah, perbuatanmu yang baik. Jadi terang itu dinyatakan, saudaraku, melalui perbuatanmu yang baik. Itu artinya perbuatan Kristus melalui diri kita. Itu sebabnya kebaikan ilahi yang muncul dari dalam hidup kita, yang didorong oleh karya Kristus di dalam kita, itu semuanya pada akhirnya apa saudara? Mempermuliakan Bapa yang di sorga. Ya, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau kebaikan dari kita manusiawi itu semuanya itu arahnya akhirnya untuk kebanggaan diri sendiri. Bahkan mengasihi istri aja saudaraku itu ada pamrihnya saudaraku ya. Mengasihi istri supaya istri layani baik-baik. Istri bilang terima kasih sama suaminya. Kalau enggak terima kasih, wah kecewa saudara ya. Ada istri yang sudah merasa melayani suami dengan baik, tapi berpuluh tahun ya hidup dalam rumah tangga, suaminya enggak pernah ngucapin selamat ulang tahun. Ya. Jadi kalau hari ulang tahun istrinya nunggu-nunggu suaminya. Dia kasih kode, entah apa supaya suaminya ingat. Tapi suaminya merasa bangun pagi ya biasa aja, ya kan? Istrinya kasih kode, kasih bikin apa, roti atau apa, dengan harapan suaminya ngasih selamat. Kenapa bikin roti ini? Oh kamu ulang tahun ya? Harapannya begitu. Tapi suaminya lupa, ya. Saudara boro-boro diucapin selamat ulang tahun. Malah emang bener kamu ulang tahun hari ini? Astaga saudara. Waduh istrinya gondok banget saudara. Istrinya bergumul berat untuk itu. Waduh dia merasa aku ini apa? Ya sampai akhirnya Tuhan pulihkan dia. Dia belajar praktek mengasihi suami tanpa ekspektasi untuk dibalas oleh suaminya. Ya, kadang diabaikan, dilupakan, disakiti seperti itu perlu. Yang setuju katakan amin. Untuk apa? Mengembangkan saudaraku sesuatu ya karakter Kristus dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, dengan cepat sekarang kita lihat kebaikan ilahi atau perbuatan baik dari manusia baru ya, manusia di dalam Kristus. Itu merupakan buah keselamatan. Sesuatu yang sifatnya spontan. Ketika Yesus berjumpa dengan Sakeus, ya, Sakeus yang mau lihat Yesus harus naik ke pohon ara. Yesus berkata, "Sakeus, turunlah. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Wah, Sakeus hampir syok saudaraku. Kaget setengah mati, dia turun buru-buru. Lalu menyambut Yesus di rumahnya. Saudara, dia menerima Yesus di rumahnya. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara.
Saya percaya bukan pertama-tama Sakeus yang menerima Yesus. Tetapi Yesus terlebih dahulu menerima Sakeus. Bisa katakan amin? Karena penerimaan Yesus maka Sakeus diberi kesempatan untuk bisa menerima Yesus di rumahnya. Saudara, karena pemungut cukai itu disingkiri oleh orang Yahudi, dianggap pengkhianat karena kerja sama penjajah, saudaraku. Ya, waduh luar biasa Sakeus sukacitanya. Ya, seorang teolog Jerman namanya Paul Tillich, saudara, mengatakan inti daripada Injil adalah you are accepted. Kamu itu diterima. Luar biasa sekali kasih Allah. Amin. Karena kita diterima, kita mengalami pembaharuan. Saudara, ketika dulu saya kirim surat sama Evita, istri saya sekarang, menyatakan cinta. Dia balas setahun kemudian, saudara. Lama banget ya, saudara. Dia doa. Dia. Ya. Pada akhirnya dia jawab, yes, aku terima cintamu. Gitu. Waktu dia menyampaikan penerimaan itu, wah, luar biasa. Saya jadi merasa harus jaga hidup saya lebih baik. Kuasa daripada penerimaan. Makanya Sakeus selalu berkata bagaimana orang-orang lain pada komplain, saudara. Wah, Yesus makan sama pemungut cukai dengan orang berdosa. Tapi Sakeus berdiri, nggak disuruh-suruh. Dia berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada dan orang yang telah kuperas, akan kuganti 4 kali lipat. Wow. Ada yang bilang haleluya atau apa, saudara? Saudara, berapa banyak yang pernah mempersembahkan setengah dari hartanya? Saudara punya rumah 2, saudara berikan 1 rumah untuk orang yang miskin. Entah saudara punya mobil 3, ya 1,5, saudaraku. Saudara punya apa, saudara? Ada, saudara? Saya pernah ditransfer sama seorang hamba Tuhan juga, saudara. Satu jumlah uang yang banyak sekali. Dia bilang itu setengah dari hasil penjualan mobil dia. Waktu saya terima itu dengan istri, kami doa, saudara. Untuk apa ini uang begitu banyak? Tapi sebelumnya saya tanya dulu sama rekan ini. Untuk apa kami ditransfer uang sebanyak ini? Buat upgrade mobilnya Pak Theo. Karena mobil saya itu dulu nggak ada moncongnya, saudara. Saudara tahu kan mobil-mobil yang nggak ada moncongnya. Itu kalau nabrak pohon langsung yang itu kena. Jadi di upgrade Pak. Beli mobil yang ada moncongnya. Semua mobilnya ada moncongnya ya sekarang. Nah, saya sama istri berdoa untuk apa? Saya abaikan itu. Boleh nggak kalau nggak pakai upgrade mobil? Boleh, terserah. Kami doa. Setengah karena saya terilhami setengah dari apa yang beliau ini sampaikan. Jadi setengah dari apa yang kami terima, kami invest untuk tanah, untuk mendirikan bangunan sekolah, saudara. Ya, seperti itu. Ya, saudara kalau terima berkat banyak, saudara doa nggak, saudara? Ini untuk apa gitu. Udah, saya nggak usah terusin, saudara. Biasanya jarang doa untuk apa gitu ya. Bukti iman yang hidup, saudara. Ini kisah daripada Rahab menyembunyikan 2 pengintai itu karena dia percaya. Oh, Yeriko sebentar lagi hancur. Dia berharap dengan dia berbuat baik ini, ya ada kesempatan untuk dia diselamatkan.
Tapi dia beriman bahwa Allah orang Israel akan menghancurkan Yeriko. Itu buah dari iman yang hidup. Nah, ini sesuatu yang munculnya dari hati. Dari hati, katakan bersama saya, saudara. Dari hati. Sebagai respons, saudara, terhadap kebenaran yang disingkapkan. Ini mestinya Yohanes 12 ayat 1-8. Ketika Maria, saudara, mematahkan leher buli-buli itu. Mencurahkan seluruh minyak narwastu jati yang mahal harganya. Dari kepala sampai kaki Yesus. Saudaraku, itu satu bentuk penyembahan lewat perbuatan, saudara. Jadi penyembahan bukan hanya sebuah ritual. Penyembahan adalah apa saja yang kita lakukan menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Itu penyembahan kita kepada Dia. Kenapa Maria lakukan itu? Karena dia tahu sebentar lagi Yesus akan mati. Dan dia mau mempersiapkan itu dengan mengurapi Yesus, saudaraku. Sebelum Yesus mengalami kematian. Tadi pagi saya sampaikan begini, kalau mau berbuat baik kepada orang, selagi orang itu masih hidup. Bisa katakan amin? Berbuat baik sama orang tua selagi dia hidup. Kadang-kadang ada tradisi orang Sumatera sana, saudaraku ya, bangun kubur orang tua, bikin apa itu tugu besar-besar, biayanya mahal, harus kumpulin dana, luar biasa, saudara. Padahal waktu orang tuanya masih hidup, saudara, sendal aja nggak punya, baju itu aja, saudara, nggak pernah diperhatiin, ya. Nah, saudara, kebaikan ilahi itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Kalau kita bandingkan dengan Yesus, saudaraku, dia yang diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus, dia berjalan berkeliling untuk berbuat baik sambil berbuat baik. Berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kenapa pakai sambil berbuat baik? Karena berbuat baik itu sesuatu yang inherent, ada di dalam diri daripada Allah sendiri, daripada Yesus sendiri. Makanya keluar ya, sesuatu yang baik akan di dalam kita akan keluar juga yang baik dilihat, dirasakan oleh orang lain. Kisah Rasul 2, 41, 47, saudara, itu bicara tentang jemaat mula-mula. Mereka bisa saling berbagi begitu rupa, bahkan mereka menganggap milik mereka bukan milik mereka sendiri, tapi milik bersama. Mereka mudah sekali berbagi, makanya tidak ada yang kekurangan, saudara. Mereka hidup dalam kasih karunia sedemikian rupa. Nah, kebaikan ilahi itu motif utamanya adalah kasih kepada Bapa. Katakan amin, saudara. Disertai pengorbanan dan tidak berharap dibalas, saudara. Ini bagian yang hanya ketika kita belajar, berlatih, karena kita sebagai manusia baru kita bisa lakukan itu, saudara. Yesus sudah tahu hari untuk dia itu disalibkan. Ya. Pada waktu itu, saudara, dia sudah tahu juga, berarti bukan, bahwa Petrus akan menyangkali dia, murid-muridnya yang lain akan lari meninggalkan dia, saudara. Tetapi, saudara, firman Allah mengatakan begini, tetapi sebagaimana dia mengasihi mereka, artinya di hari-hari yang sudah lalu, sebagaimana dia mengasihi mereka, maka sekarang pun dia mengasihi mereka, bahkan mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saudara tetap mau mengasihi ketika saudara tahu saudaramu mengkhianati kamu, akan meninggalkan kamu, apakah tetap mengasihi? Nah, itu satu kebaikan yang luar biasa sekali, saudara. Jadi motif utamanya adalah kasih kepada Bapa. Katakan bersama saya, motif utamanya adalah kasih kepada Bapa. Nah, akibat yang ditimbulkannya, tadi belum saya tayangkan ya. Tapi kita lanjut ya. Akibat yang ditimbulkan
Yang pertama tentu adalah mempermuliakan Bapa. Bapa dipermuliakan. Berapa banyak yang saudara punya obsesi nama daripada Yesus Kristus. Bapa kita juga di sorga itu dipermuliakan. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi saudaraku? Haleluya. Saudara punya obsesi seperti itu. Maksudnya pikiran sudah dipenuhi dengan kerinduan itu. Pengennya itu Tuhan dipermuliakan. Ya, itu menjadi sebuah pikiran yang memenuhi hati kita. Yang kedua, saya menambahkan menelanjangi perbuatan kegelapan. Saudara, perbuatan baik dari Maria itu menyingkapkan perbuatan kegelapan dari siapa, saudara? Dari Yudas. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu jati itu mengurapi Yesus, Yudas, langsung pikirannya itu bekerja. Waduh, buat apa pemborosan ini? Ini minyak kalau dijual 300 dinar, cepat itu. Itu satu harga yang mahal sekali. Alkitab mencatat, saudara, dia mengatakan itu bukan karena dia menaruh perhatian kepada orang miskin. Tapi karena dia suka mencuri uang di kas yang dipegangnya. Saudara. Jadi sebetulnya perbuatan Maria itu menelanjangi perbuatan kegelapan. Saudara, di mana ada orang benar di situ, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam terang. Biasanya orang-orang yang saudaraku ya, yang gak bener, entah itu di kantor, di perusahaan apa, itu merasa kayak, wah orang ini mesti disingkirkan. Perbuatan terang itu akan menelanjangi perbuatan kegelapan. Bahkan yang ketiga, dia membungkam fitnah. Makanya Petrus menasihatkan kepada orang Yahudi diaspora di negeri-negeri di luar itu, milikilah cara hidup yang baik. Supaya kalau ada orang memfitnah, ada orang menjelek-jelekan, ya nanti gak perlu dilawan, tapi perbuatan baikmu akan membungkamkan fitnah itu. Ya, siapa pernah difitnah, saudara? Gak ada ya, saudara. Kelihatannya perlu pengalaman difitnah ya, saudara. Difitnah itu paling gak enak. Kita merasa itu mau membela diri, sudah. Bahkan saya itu difitnah dalam satu forum, saudara. Begitu besar. Para hamba Tuhan. Saudara, waktu itu saya tidak hadir dalam pertemuan. Tapi kawan saya itu sampai mau melaporkan hamba Tuhan itu. Wah, ini udah gak benar ini. Ini fitnah, ini udah patut dilaporkan ke polisi. Udah marah sekali karena dia tahu saya tidak seperti yang hamba Tuhan itu katakan, saudara. Wah, saya mendengar pun, wah. Saya orangnya itu gini, saudara. Nanti dululah, lain kali saya ketemu, saya bicara langsung. Tapi kalau saya punya istri lebih terus terang. Begitu ketemu orangnya langsung ngomong. Saya bilang janganlah. Kaget orangnya. Ya, tidak dibalas apa-apa. Akhirnya orang tahu kebenarannya sekian lama sesudah itu. Sampai hamba Tuhan itu datang, itu senior. Ketika ada pertemuan di tempat kami, dia peluk saya, dia minta maaf. Rajinlah berbuat baik apapun yang kita alami. Bisa katakan amin? Tidak semua orang senang kita berbuat baik. Tapi ada orang-orang lain yang akan mendukung atau mengapresiasi kalau kita berbuat baik. Tapi apapun,
dibenci kah, tidak diapresiasi, mau dihargai atau tidak, kita tetap berbuat baik. Karena itu sesuatu yang muncul dari hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Yang setuju katakan amin yang keras, saudara. Nah, bagaimana saudaraku kita mengembangkan kebaikan ilahi, saudaraku? Ya, perbuatan baik yang didorong oleh Roh Kudus, oleh anugerah di dalam kita, oleh penerimaan Yesus yang begitu rupa dalam hidup kita. Ya, saya merasa hidup saya itu puas banget, saudara. Ya, dengan Tuhan, saudara. Apa yang saya dapatkan dari Tuhan jauh melebihi apa yang saya bisa ekspektasikan sebagai manusia. Itu penerimaan daripada Kristus. Ya, tapi untuk mengembangkan kebaikan ilahi kita perlu berlatih. Katakan perlu berlatih. Pertama, kita harus memberi diri kita tiap hari dipenuhi dengan Roh. Kata dipenuhi dengan Roh itu plero, saudara ya. Saya tidak tulis ayatnya, Efesus 5 ayat 18 itu ada dikuasai, dipimpin, diarahkan, dipengaruhi sedemikian rupa. Dan juga firman. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu memang bermanfaat untuk apa? Pertama, untuk mengajar. Kedua untuk apa? Menyatakan kesalahan. Haleluya. Jadi baik kalau kita dengar firman Tuhan, haleluya. Supaya kesalahan kita terus dikikis, saudaraku ya. Diingetin, kita bertobat lagi. Lalu memperbaiki kelakuan supaya kita semua ya diperlengkapi untuk hidup di dalam kebenaran. Diperlengkapi ya supaya setiap kita yang jadi miliknya, umat kepunyaannya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, dulu kalau saya sama istri itu tersinggung, di awal-awal itu bisa marah, tapi marahnya diem. Diem itu bukan sejam 2 jam, diemnya bisa sehari. Kadang lewat malam. Sampai besok. Masih diam juga. Istri bilang, kenapa diam sih? Emang lagi mau diam. Nanti datang orang atau jemaat. Om, tante gimana kabarnya? Dia bertamu bawa apa? Pura-pura saya, saudara. Mam, tolonglah ambil itu. Bikin teh, bikin apa. Wah, waktu ngobrol ada tamu itu, wah kelihatannya oke. Begitu mereka pulang, langsung gencatan senjata berakhir, saudara. Ya, yang ketawa pengalaman ya kelihatannya. Nah, latihan itu, saudara, bertahun loh, saudara, latihan. Saya tahu, saya manusia baru. Tapi kadang itu untuk ngatasin perasaan kecewa, sakit hati itu gak gampang. Harus latihan. Ya kan? Mulai confess firman, mulai merendahkan diri, berlutut, Tuhan masa aku begini sih? Pelayan Tuhan kok kayak gini. Nah udah, kalau udah kayak gitu ya pemberesan, peluk istri. Maafin ya. Aku tadi yang lebih dulu salah sama kamu. Kan seperti itu. Harus berlatih. Katakan bersama saya, harus berlatih. Soal apa lagi? Soal keuangan. Harus berlatih. Bener gak kita jujur soal keuangan? Harus latihan. Bahkan itu dari kecil harus dilatih. Ya. Kita adalah anak-anak Allah yang memiliki benih ilahi. Nah, kita lihat ya. Moga sedikit lebih cepat saya ini. 1 Yohanes 3 ayat 9. Yuk kita baca bersama-sama. Saudara, ya. 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Maksudnya, saudaraku, ya, tidak berbuat dosa lagi, tidak dapat berbuat dosa itu maksudnya tidak terus-menerus berbuat dosa.
respon-responnya itu makin lama makin benar. Waktu menghadapi kesulitan responnya makin benar karena berlatih, saudaraku. Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Itu perlu dilatih, saudara. Supaya responnya nggak nyalain Tuhan, nggak nyalain orang, nyalain apa. Kadang tikus lewat disalahin, saudara. Apa semua disalahin? Ya, seperti itu. Nah, sebelumnya Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, saudara, ini penting untuk saya terangkan dengan singkat. Kata menerimanya itu, ya saudara, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah, memiliki benih ilahi. Kata menerima itu dalam bahasa sononya, saudara, ditulis lambano, adalah sebuah kata kerja bentuk aorist, ya, sudah terjadi, aktif ada subjek yang melakukan, indikatif ada buktinya. Artinya sudah terjadi di masa lalu dan ada buktinya. Jadi kalau orang sudah lahir baru pasti ada buktinya. Kalau orang lahir baru terus menerus berbuat dosa, terus saja motifnya salah di dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Jangan-jangan ada dua kemungkinan, dia memang belum lahir baru, atau yang kedua, dia menyerahkan diri dalam sifat-sifat kedagingan. Kenapa, saudara? Waktu kita dilahirkan baru ada sinful nature, sifat bawaan dosa yang masih ada. Makanya Paulus mengatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itu tugas kita, mematikannya. Percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakan yang sama dengan apa, saudaraku? Penyembahan berhala. Kita yang harus mematikan. Ya. Nah, ada dua pemahaman yang relevan dalam hal ini, ya ini to prove anything dan to give full access, saudaraku, ya. Nah, saya terangkan sedikit to prove anything. Orang yang sudah lahir baru itu ada bukti, ya, dalam setiap aspek hidupnya bahwa dia atau kita tidak pernah lagi menyakiti hati Tuhan secara sengaja. Ya. Saudara, kalau kita menyakiti istri dengan sengaja, menyakiti suami dengan sengaja, saudara, itu menyakiti hati Tuhan juga, saudara. Bisa katakan amin? Saudara, melawan otoritas saudara itu menyakiti hati Tuhan, saudara. Ya. Cepat bertobat jika berbuat salah dan tidak mengulanginya lagi. Berbuat kebenaran, melakukan kebaikan dengan menolong orang lain dan sebagainya, saudara. Yang kedua adalah to give full access. Artinya memberi kesempatan untuk Yesus itu, saudaraku, menguasai hidup kita. Sepenuhnya. Tidak ada bagian atau ruangan dalam hidup kita yang tidak diserahkan kepada Yesus. Dan tidak ada lagi yang kita sembunyikan. Entah itu berupa dosa pornografi, berhala, korupsi, dendam, iri hati, dan sebagainya. Saudara, saya membuat komitmen itu pertama-tama dengan anak-anak sekolah yang Tuhan percayakan. Waktu camp, kami bicara tentang pengaruh daripada gadget, saudaraku. Ya, komitmennya itu jam 10 malam, udah itu batas terakhir. Sampai nanti besok pagi lagi baru bisa buka HP. Ya, seperti itu. Kenapa, saudara? Oh, anak-anak sekolah ini kalau libur, ya saudara, itu masa yang paling berbahaya. Gak ada kegiatan apa, anak apalagi diizinkan oleh orang tua punya HP. Kami membangun satu gerakan no gadget for kids umur 0 sampai 12 tahun. Tidak memiliki HP. Kalau mereka membutuhkan melalui orang tua mereka. Kami mulai dari cucu-cucu. Cucu-cucu saya tuh gak ada yang punya HP. Satu pun, saudara. Sebagai kompensasi mereka banyak dibelikan buku dan sebagainya. Bahkan cucu saya yang pertama itu sekarang 12 tahun, saudara. Nanti umur 15 baru boleh punya HP sendiri. Ya, kalau bicara soal ini, aduh. Ya, saudara pasti tahu itu.
Semua bagian hidup kita adalah milik Tuhan untuk mempermuliakan Dia. Dan khusus itu bicara soal harta benda, soal uang. Karena itu merupakan musuh ya daripada Tuhan sendiri. Ya, kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Bisa katakan amin, saudaraku? Bagaimana kita mengelola uang kita? Apakah saudara sebagai orang yang sudah lahir baru memberikan akses yang penuh kepada Tuhan? Sepenuhnya Tuhan. Ya. Haleluya. Yang terakhir, saudara, ada hambatannya untuk kita berbuat baik dengan tujuan memuliakan Bapa. Yang pertama adalah kita itu punya kecenderungan dari manusia lama, sinful nature, sifat bawaan itu, yaitu mencari hormat bagi diri sendiri. Yesus berkata, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Bukan dia menolak untuk disembah, tapi apa saja yang dia kerjakan bukan untuk mencari hormat bagi dirinya, tapi hormat bagi Bapanya yang ada di sorga. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Ya, yang terakhir, mencari pengakuan dari manusia. Saudara-saudara, Yesus mengatakan begini, kalau engkau mau diakui oleh orang, pergilah, ada pesta pondok daun-daun, pergilah keluar, lakukanlah mujizat-mujizat. Kalau kamu mau diakui oleh orang. Dulu saudara, karena rasa minder saya, rasa merasa tidak dianggap penting, ini berasal dari keluarga saudara. Kompensasinya itu apa saudara? Mau lakukan sesuatu yang dalam tanda kutip, wah, supaya apa? Supaya diterima oleh orang lain. Supaya diakui oleh orang lain. Sudah lahir baru. Tapi masih ada unsur itu. Makanya perlu berlatih, mematahkan itu semua. Penuh roh dan firman, dan menyadari bahwa kita adalah manusia baru, anak-anak Allah yang memiliki benih ilahi dalam diri kita. Biarlah benih ilahi itu terus menguasai hidup kita, melahirkan kebaikan-kebaikan ilahi yang sasarannya satu, bukan untuk cari hormat bagi diri sendiri. Bukan cari pengakuan untuk diri sendiri, tetapi semata-mata untuk memuliakan Bapa kita yang ada di sorga. Haleluya. Kalau ini terjadi saudara, saya percaya kita sendiri akan dipuaskan. Ketika kita menyembah, lakukan semuanya untuk kemuliaan Dia. Maka hadiratnya, kebaikannya, semua itu juga memenuhi hati kita. Kita dipuaskan oleh kebaikannya. Haleluya. Marilah terus rajin berbuat baik. Yang setuju katakan amin.